Hai pemirsa IDX Channel, senang sekali saya Prisa Sambodatu kembali menjumpai Anda kali ini tentunya dalam Women's Talk. Kita akan berbincang bersama dengan wanita-wanita inspiratif tanah air. Kali ini dengan siapa? Inilah Women's Talk selengkapnya untuk Anda. Aplikasi hemat listrik saat ini tentu sangat diperlukan oleh semua kalangan masyarakat. Baru-baru ini yang cukup mencuri perhatian bahkan oleh perusahaan smartphone ternama di dunia Apple adalah kehadiran aplikasi buatan anak bangsa yang sangat bermanfaat untuk menghemat listrik, yaitu Listrik. Aplikasi ini membantu pengguna untuk dapat menghemat penggunaan listrik baik di rumah maupun di tempat usaha. Pada awalnya, aplikasi ini merupakan tugas akhir dari Marilyn Parhusip bersama beberapa rekannya di Apple Developer Academy. Nama Listrik mereka ambil dari gabungan kata list dan electricity. Listrik memberikan solusi untuk melakukan pencatatan listrik yang digunakan. Selain itu, pengguna dapat membandingkan pemakaian dari bulan sebelumnya dan memastikan tagihan listrik. Kerja keras Marilyn bersama rekan-rekannya dapat menciptakan aplikasi hemat listrik pun memperoleh pujian dari Apple. Perusahaan ini memasukkan Listrik dalam daftar spotlight. Lantas, seperti apakah Marilyn mengembangkan listrik? Simak obrolan serunya hanya di Women's Talk berikut ini. Kali ini pemirsa saya akan berbincang bersama dengan Marilyn Parhusip. Beliau ini adalah co-founder sekaligus CEO dari Listrik. Apa sih Listrik ini? Nah, Listrik ini pemirsa adalah platform yang bisa membuat listrik Anda itu lebih efisien. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Marilyn, apa kabar? Halo, baik. Apa kabarnya? Kabar yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga kesempatannya kali ini berbincang bersama dengan Women's Talk. Saya selaku ibu rumah tangga dan banyak wanita di rumah tentunya ini menjadi sebuah angin segar bagaimana mengefisiensi daya listrik. Ini hanya untuk corporate saja atau juga residensial bisa perumahan begitu? Jadi listrik ini tidak hanya untuk corporate tetapi sebenarnya juga untuk perumahan. Memang saat ini tujuan kita fokus itu adalah di gedung dulu, baru nanti akan merambat ke perumahan karena kita ingin memberikan feature yang lebih baik untuk perumahan dan agar bisa lebih hemat. Oke, disebut Listrik atau Anda bisa lihat pemirsa saya tulisannya di layar. Kenapa nih bukan listrik biasa tapi Listrik gitu? Apakah ada filosofi khusus? Jadi awal dari listrik itu adalah kita ambil dari kata least electricity, yang artinya itu adalah menggunakan listrik secara minimal atau efisiensi. Makanya itu kita gabungkan dari list dan electricity menjadi listrik. Oke, bagaimana cara kerja dari listrik ini sendiri sehingga bisa mengefisiensi penggunaan dari sebuah corporate perusahaan ataupun nantinya perumahan? Cara kerjanya adalah kita punya salah satu alat device di mana device ini akan mengambil data dari listrik di rumah maupun di perusahaan. Nah, dari situ device ini menggunakan WiFi atau internet untuk mengirimkan data ke cloud kita. Nanti dari cloud itu kita olah data listrik tersebut dan konsumen bisa menerima data itu secara real time di mana bisa melihat 24 jam data listrik tersebut di aplikasi maupun web dashboard. Oke, berarti ada alat khusus yang dipasang untuk bisa mengirimkan data begitu ya, tapi bukan alat ini yang bisa membuat listrik kita langsung otomatis efisien gitu, enggak. Tetapi lebih ke harus dikelola lagi datanya oleh tim dari Listrik, seperti itu ya Ibu Marilyn? Ya, benar. Oke. Lantas sejauh ini Listrik sudah berdiri berapa lama, kemudian juga perkembangan kliennya seperti apa, dan cakupan wilayahnya itu di mana saja? Secara ide memang kita sudah mulai ide ini dari 2019 akhir, tapi secara perusahaan kita berdiri dari 2020. Jadi kurang lebih sebenarnya kita udah berjalan 1 tahun lebih lah untuk secara perusahaan. Dan kita mengcover untuk Jabodetabek. Walaupun sebenarnya di luar Jabodetabek juga kita absorb, tapi itu dengan kondisi khusus. Istilahnya kalau kita bisa ambil maka kita ambil, kalau tidak maka ya untuk saat ini belum.
Oke, dari segi bisnis begitu ya, sebenarnya apa yang Anda lihat menarik dari apa ya bisnis yang Anda geluti ini untuk mengefisiensikan penggunaan listrik sehingga Anda tertarik untuk memulainya di tahun 2019 lalu? Jadi awalnya itu sebenarnya permasalahan dari rumah. Jadi biasanya penggunaan listrik, pemakaian listriknya seperti biasa, tetapi tiba-tiba saya dapat tagihan lebih tinggi dari biasanya. Nah, dari permasalahan dari situ, saya berdiskusi dengan teman-teman. Waktu itu kami ada di Apple Developer Academy. Di situ tugasnya adalah kami membuat salah satu proyek, dan proyek ini adalah listrik ini. Dan ternyata masalah yang saya alami di rumah itu dialami juga sama satu tim. Makanya saat di situ kita melihat ternyata ini merupakan masalah di perumahan, bahwa terkadang kita dapat tagihan lebih tinggi, tapi padahal pemakaiannya sama seperti biasanya. Nah, itu yang pengen kita tahu. Oh, jadi itu bukan sebuah faktor psikologis bahwa kayaknya saya memakainya ini sama, tapi kok tagihannya lebih tinggi. Itu memang terjadi begitu ya, dan Anda sudah melihat datanya bahwa memang terkadang pemakaian kita sama dengan bulan sebelumnya, tetapi tagihannya bisa lebih tinggi. Ya, benar. Jadi kan kalau misalnya setiap hari di rumah bisa kelihatan bahwa oh ya ini yang nyala tuh biasanya AC di kamar ini cuma berapa jam, terus besok selama sebulan itu sama, terus bulan depan juga sama, nggak ada pesta atau acara di rumah, tapi tiba-tiba bulan depan tagihannya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Boleh kasih bocoran ya Ibu Marilyn untuk saya dan juga pemirsa Women's Talk di rumah, mungkin tips begitu ya sebelum menggunakan listrik ini yang bisa dilakukan sendiri apa nih untuk menghemat ataupun mengefisiensi, karena kan ini masih untuk corporate ya, dan rumah tangga tampaknya belum gitu ya. Untuk rumah tangga apa tipsnya? Jadi untuk rumah tangga sebenarnya kan kalau misalnya kita di rumah terutama ada anak-anak, biasanya semua ruangan dinyalakan yang ada AC-nya, padahal belum tentu ruangan itu dipakai. Nah, jadi kayak seperti itu, jadi harusnya dimatikan. Kayak penggunaan AC itu kalau misalnya AC-nya kita inverter, mungkin kita bisa menghemat. Tapi kalau AC-nya bukan inverter, otomatis penarikan lebih dari 8 jam itu akan membuang kos listrik itu sangat tinggi untuk kondisi rumah. Jadi pemakaian at least sehari itu 8 jam lah kalau AC. Baik, apa sih yang ternyata kan kebutuhan ini cukup tinggi sebenarnya, pasti banyak dong yang ingin tagihannya lebih rendah dengan cara ya efisiensi. Apa yang membuat listrik ini belum, atau hambatannya apa, belum menyasar ke perumahan atau ya rumah tangga? Saat ini kita belum menyasar ke rumah tangga karena kita lagi untuk development untuk integrasi dengan smart device, di mana ini yang bisa diintegrasikan di perumahan. Jadi otomatis nanti alat itu bisa mendeteksi mana alat elektronik yang paling boros digunakan, dan otomatis bisa dimatikan atau dinyalakan melalui aplikasi. Berapa persen maksimal yang bisa dihemat oleh corporate dengan bantuan dari platform listrik? Jadi secara data, secara riset sebenarnya untuk corporate apabila dia mempunyai data real time data listrik di mana mereka bisa mengetahui setiap jam, setiap menit listrik mereka, itu bisa menghemat kurang lebih 5-15%. Oh, 5-15% ya? Benar, iya. Oke, nggak sampai 25% ya? Nah, itu kalau sampai 25% apabila itu diintegrasikan dengan smart device. Oke. Nah, jadi dengan diintegrasikan dengan smart device itu akan lebih dari 15%. Itu bisa mencapai 30% penghematannya. Nah, kalau diintegrasikan dengan smart device ini harganya lebih mahal kah atau bagaimana? Kalau misalnya diintegrasikan dengan smart device, otomatis device pasti ada tambahan harga. Tidak mungkin tidak ada tambahan. Jadi tambahan harganya ini adalah dengan koneksi smart device-nya, kecuali mereka sudah punya, kita cuma tinggal integrasiin, mungkin itu lebih murah. Oke, kita ingin tahu Ibu untuk dari segi bisnis gitu ya, bagaimana skema pembayaran antara dari platform listrik dengan klien, dalam hal ini corporate, satuan hitungnya itu seperti apa?
Oke, jadi kalau untuk corporate maupun perumahan sebenarnya yang kita berikan itu adalah subscription base. Jadi bayarnya itu per bulan. Tapi biasa perusahaan bisa membayarnya per tahun. Jadi ada triwulan, per tahun ataupun per bulan tergantung dari kondisi dari perusahaan ataupun residensial yang ingin membayar secara ke listrik. Oke, kalau ada pemikiran seperti ini, Ibu ya, saya efisiensi listrik, tagihan saya berkurang, tetapi saya harus membayar platform listrik. Berarti sama aja dong, apa tanggapan dari Ibu? Nah, jadi platform listrik ini bayarannya juga nggak mahal. Jadi kalau untuk perusahaan itu nanti kita lihat dulu ya. Jadi kita lihat itu adalah karena kalau misalnya gedung itu biasanya kompleksitasnya itu lebih berbeda dibandingkan kompleksitas rumah. Makanya saya tidak bisa bilang harganya berapa. Tapi kalau misalnya untuk perumahan memang kita kenakan 65.000 per bulan. Tapi dengan kita berikan free 3 bulan. 3 bulan di depan. Nah, itu untuk perumahan. Nah, kalau untuk perusahaan itu beda sendiri karena kita harus survei tempatnya dahulu untuk melihat kondisi dari gedung itu. Oke, tetapi dijamin begitu ya bahwa misalnya corporate itu menghemat 15%, maka biaya yang dibayar ke listrik itu tidak akan sebesar penghematan 15% itu tadi gitu ya. Jadi tetap akan untung. Ya, ya. Wow, sangat potensial. Bayangkan kalau semua rumah atau 1/10 aja gitu ya yang menggunakan dan dibayar 65.000 tadi satu rumah, akan sangat potensial ini ke depannya. Tapi Anda ini kan seorang wanita dan terkadang juga menjalankan sebuah karir itu yang ternyata tidak sesuai dengan bidang edukasi. Nah, saya ingin tahu kalau Mbak Marilyn sendiri ini sejalan ya dengan pendidikan, latar belakang pendidikannya. Sebenarnya perjalanan saya agak panjang. Dulu awalnya saya memang background saya memang teknik elektro, tetapi setelah lulus saya agak susah mendapatkan pekerjaan di bidang elektro. Kenapa bisa sulit? Kan itu bukannya kebutuhannya cukup tinggi. Benar. Zaman waktu itu kebanyakan ada gender equality lah. Jadi saya banyak ke depan karena yaitu mereka lebih memilih laki-laki dibandingkan perempuan. Saya kerja di banking malah sebenarnya selama beberapa tahun, tapi karena saya masih punya passion bahwa saya pengen kerja di teknologi, saya waktu itu akhirnya melanjutkan studi saya S2 ke Australia. Saya mengambil Engineering Management dan MBA. Nah, dari situ saya pulang lagi ke Indonesia, bertemu teman-teman di Apple Developer Academy. Saya belajar dari nol untuk coding di situ. Disitulah saya memulai membuat listrik. Nah, ini yang sejalan dengan apa yang saya inginkan dari dulu. Oke, Anda mencapai apa yang Anda inginkan dari dulu dan startup ini kan memang lagi booming gitu ya, dan tampaknya masih sangat prospektif karena benar-benar baru mulai gitu. Sebuah perasaan yang bisa Anda gambarkan sebagai seorang yang bisa mencapai apa yang diharapkan, karir yang dinantikan gitu ya. Ini kan kayak baby banget ya untuk seorang Marilyn, itu seperti apa? Jadi sebenarnya saya nggak menyangka bahwa akhirnya terjun ke dalam bidang ini. Karena saya melihat bahwa itu agak susah waktu itu. Tapi saya cuma berpikir, ya one day saya pokoknya pengen masuk ke dalam bidang ini lagi. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya untuk mencapai posisi ini, walaupun tidak semudah yang seperti orang lihat. Membuat startup itu tidaklah mudah. Ibu Marilyn, Anda bilang ini tidak semudah yang terlihat sekarang, punya klien dan bisa ngomongin harga gitu ya, tapi Anda juga berawal dari nol. Nah, tantangan terbesarnya itu apa yang bisa di-share dan bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa Women's Talk di rumah? Tantangan terbesarnya itu adalah karena mungkin ini mimpi saya, mungkin saya jadi punya passion yang tinggi, tapi tantangan terbesar itu adalah membuat tim yang baik untuk membangun ini, karena nggak mungkin saya membangun ini sendiri. Kemudian ditambah lagi adalah dana
untuk kita operasional. Pada saat kita awal, kita operasional itu menggunakan dana sendiri. Jadi menggunakan dana sendiri, dana pribadi, dana masing-masing. Kemudian kita mendapatkan opportunity untuk masuk ke dalam inkubator. Salah satu inkubator yaitu Telkom Indigo, kami mendapatkan dana untuk menggali lebih jauh apakah problem ini atau solusi ini cocok untuk masyarakat Indonesia. Market mana yang cocok, apakah kita ngambil residensial dulu atau corporate dulu. Di mana di saat itulah kita memutuskan setelah hasil research yang cukup lama, itu kita memutuskan untuk corporate dulu fokusnya, walaupun kita tidak meninggalkan residensial. Oh, kalau dari segi pendanaan, awalnya itu seperti apa? Awalnya kita waktu pertama kali pendanaan, karena waktu itu kita masih di Apple Developer Academy, jadi kita sisihkan uang tiap bulan dari masing-masing orang berapa puluh ribu untuk membuat prototipe-nya listrik. Untuk membuat prototipe listrik juga operasional listrik, at least sebagai proof of concept bahwa problem solution ini bisa dijalankan. Modalnya berarti nggak terlalu besar awalnya? Modal nggak terlalu besar awalnya, semua kita gunakan dana sendiri. Kita mungkin ngambil dana sendiri itu kalau misalnya memang ada yang mau pasang, berarti kita baru buat alatnya, seperti itu. Oh, kemudian untuk operasional saat ini pendanaannya seperti apa? Untuk operasional saat ini kita masih ada sedikit dana dari yang kemarin, kucuran dana dari inkubator, dan sebagian juga adalah dana dari kantong sendiri. Oke, berarti ada pendanaan dari investor gitu ya? Iya. Apa target ke depan dan juga tips untuk bisa memulai usaha sendiri sebagai seorang wanita yang memang kita udah impikan tuh dari dulu, dan Anda juga sempat mengalami berbagai kendala seperti bahwa wanita itu nggak bisalah menyamai pria dalam hal elektrifikasi gitu. Jadi memang membuat usaha itu tidak mudah. Yang pasti juga dukungan keluarga juga itu penting. Karena tanpa mereka juga kita nggak bisa jalan gitu. Dan yang satu lagi itu adalah tim yang sama-sama mendukung dan sama-sama membantu, karena membuat suatu perusahaan atau suatu solusi ini tanpa tim juga tidak akan jalan, karena kita tidak bisa semua dilakukan sendiri. Nanti itu akan lebih burning out jadinya. Nantinya kita malah nggak sehat, which is itu yang kita nggak mau juga gitu. Jadi itu yang paling penting terutama. Karena kan kita tidak bisa memilih langsung tim yang baik dari awal nih. Apa tips dari Mbak Marilyn untuk memilih tim yang solid? Nah, kalau untuk memilih tim yang solid itu, yang pertama pasti kita kan harus tahu tentang orang itu. Bagaimana dia etik kerjanya, knowledge-nya seberapa, dan apakah mereka mempunyai visi yang sama dengan kita. Kalau misalnya kita hanya, oh ya orang itu kayaknya cocok, tapi ternyata visinya dia tidak sama dengan kita, akhirnya pada saat di tengah jalan itu akan buyar, dan itu akan susah lagi untuk mencari orang. Tim adalah nomor satu, harus berani bilang enggak kalau memang merasa tidak cocok dari awal gitu ya, daripada enggak enak, nantinya malah ya enggak maju gitu ya. Ya, karena drama itu agak susah. Kalau ada di drama Korea sih nggak apa-apa ya, tapi kalau drama dalam urusan bisnis tuh gemes. Oke, kalau boleh tahu jumlah klien sejauh ini berapa? Sudah berapa banyak? Saat ini jumlah klien kita masih belum terlalu banyak, memang masih beberapa perusahaan dan juga beberapa residensial. Saya tidak bisa ungkapkan untuk saat ini, tapi ada yang sudah jalan dan saat ini ada beberapa proyek yang cukup besar yang sedang kita tunggu untuk closing. Semoga tercapai begitu ya proyek tersebut. Kemudian juga ini kedepannya makin sukses lagi. Kalau timnya sendiri ada berapa banyak? Kalau tim saat ini kita ada 6 orang.
dukungan dari Anda kan tadi sempat menyinggung yang pertama itu adalah memang nggak mudah mendirikan sebuah bisnis gitu ya. Yang kedua adalah tim, yang ketiga adalah dukungan dari orang-orang sekitar, dari orang terdekat. Anda sudah menjadi mom atau gimana? Belum, saya masih single sebenarnya. Oke, berarti nggak terlalu sulit dong atau gimana? Apa cukup menyita waktu juga? Sangat cukup menyita waktu juga karena kan saya harus mengurus orang tua juga ya. Jadi otomatis itu harus membagi waktu dan dukungan dari adik juga cukup membantu gitu karena finansial keuangan di keluarga pun nggak cuma harus ada yang nanggung juga, nggak cuma mereka tapi saya. Nah ini adalah bagaimana cara kita kerjasama di dalam keluarga untuk saling membantu sama lain dengan cara membantu saya untuk membuat usaha ini. Kalau saya lihat Mbak Marilyn ini lebih banyak kerja begitu ya, udah kayak kabinet kerja Presiden Jokowi nih. Me time-nya itu biasanya diisi dengan apa sih? Hobinya apa? Me time saya biasanya saya isi dengan membaca buku. Kemudian karena saya punya anjing di rumah yang cukup banyak, jadi ada 9. Jadi waktu bersama mereka main itu paling yang mengurangi stres lah. Dan yang ketiga itu adalah ketemu teman, jalan-jalan atau ketemu teman. Oke, semoga ini bisa menjadi inspirasi bahwa bekerja itu butuh tim yang solid, tetapi jangan lupa juga untuk me time, hiburan begitu ya, ala kita sendiri. Cocoknya seperti apa? Apakah jalan-jalan atau memelihara peliharaan yang kita suka? Terima kasih banyak Mbak Marilyn, sukses selalu untuk listrik dan tentunya sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Salam sehat. Demikian pemirsa Women Stock kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk karir maupun kehidupan Anda sehari-hari. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali, bye-bye.